Yes! 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 No! 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 Azerbaijan Grand Prix Baku. Ya, untuk pertama kalinya kita akan menonton Azerbaijan Grand Prix di paruh musim kedua. Jadi ya Azerbaijan nge-switch sama Suzuka ya. Oke, untuk video kali ini gue nggak adain voting lagi. Dan kalau kalian lihat judul, iya gue tahu gue selalu bahas balapan nostalgia tuh yang 4 tahun ke belakang dari masa kini. Dan 2021 kan masih 3 tahun yang lalu. Cuman balapan Baku terseru yang gue belum bahas sejauh ini, ya cuman Azerbaijan Grand Prix 2021. Jadi ya tolong maklumi dan berharap balapan musim ini seru lagi lah ya. Oke, jadi ada apa dengan Azerbaijan Grand Prix 2021? Musim 2021 adalah musim yang benar-benar epic di mana kita melihat dua juggernaut, Lewis Hamilton dan Max Verstappen berduel untuk gelar Jurdun. Di setiap balapan, keduanya selalu ada di depan untuk bersaing meraih poin sebanyak mungkin untuk standings ya, klasemen. Di Azerbaijan Grand Prix ini tetapi, Charles Leclerc lah yang meraih pole disusul oleh Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Lewis Hamilton di posisi kedua dan Max Verstappen di posisi ketiga. Bener-bener kayak lem memang ya Lewis dan Max di musim itu. Dekat-dekat baik, nggak kayak yang LDR jauh-jauhan. Anyway, start bersih dan Charles masih memimpin dari Lewis. Pace Ferrari di one lap tuh di musim itu ya emang gokil. Namun race pace mereka ya benar-benar belum bisa menantang Red Bull dan Mercedes. Sehingga dalam beberapa lap, Charles gak hanya disalip oleh Lewis tapi kedua Red Bull juga. Iya, Checo juga yang saat itu masih sedikit struggling sama mobil Red Bullnya akhirnya menunjukkan taringnya di Baku dan naik ke posisi ke podium. Nah, berapa pembalap masuk pit pada lap ke-8. Tapi pada lap ke-11, Carlos nge-overshoot chicane Castle di turn 8. Tapi untungnya ini bukan Charles ya, dan dia hanya off-road aja, tapi harus pelan-pelan mundur. Ini membuatnya turun jauh ke posisi ke-15. Lewis merupakan pembalap top 3 yang masuk pit duluan. Pit stopnya lancar, tapi ketahan Pierre Gasly membuatnya rugi 2 detik. Lalu kedua Red Bull nyusul. Walaupun pit stop Checo rada lelet, dia mampu overcut Lewis dan naik ke posisi kedua atau net P2 saat itu. Kalau pit stopnya lebih bersih bisa di depan Max juga sebenarnya waktu itu ya, karena jaraknya juga nggak jauh. Pembalap lainnya yang musim itu cukup kesulitan beradaptasi dengan mobil barunya ialah Sebastian Vettel. Setelah hasilnya bagus di Monaco, beliau berharap bisa lanjutkan momentum ini di Baku. Seb masih stay out dan berada di pimpinan balapan. Sepertinya strategi overcut ini OP ya di sini. Seb yang masuk ke pit naik berapa posisi ke posisi ke-7 berkat overcut dan mengejar Charles Leclerc dan Pierre Gasly di depan dengan ban freshnya. Sementara itu, Lewis mencoba untuk mencari cara nyalip Checo ya, cuma kesulitan ya. Emang ini adalah momen-momen dimana kita menyebut Checo dengan sebutan Menteri Pertahanan. Kalau sekarang mah ya sales. Drama terjadi pada lap 30 di mana Lance Stroll yang belum stop saat itu dan go long mengalami puncture di lurusan start-finish. Benar-benar crash yang cukup serem dan safety car dikeluarkan. Beberapa pembalap masuk pit untuk ganti ban ketika pit lane dibuka. Nah, saat safety car masuk, Sebastian Vettel nggak pakai lama langsung gaspol menyalip Charles Leclerc. Dan habis itu Charles nyaris dobrok bagian belakangnya. Kalau itu terjadi, fix Charles langsung lockout semua sosmed dah tuh habis balapan. Edan, eta teh. Edun. Lalu Seb juga langsung menyalip Pierre Gasly untuk posisi keempat. Dan kita lihat apakah dia bisa mengejar atau merepotkan top 3 sedikit. Nah, ngomong soal top 3, ya mereka anteng-anteng aja di depan. Dengan Max leading, dan Checo masih di posisi kedua untuk membuat Red Bull 1-2. Dan Lewis masih dipantati di posisi ketiga. Dan kita semua mengira ini akan menjadi top 3 kita ya kan. Well, datanglah plot twist baru ketika Max juga mengalami puncture di start-finish straight dan no-broke. Safety car dikeluarkan lagi, lalu red flag dikibarkan. Selain hasil 1-2 Red Bull hilang setelah 5 tahun, nggak 1-2, tapi ini kesempatan Lewis untuk mengambil banyak poin dari Max juga. Jadi, ya, apes. Setelah red flag, ada sekitar 4 lap lagi dan akan diadakan standing start. 4 atau 3 lap tuh, gue lupa PTW ya. Segala hal bisa berubah dalam satu standing start ini. Dan bener, ketika Lewis lock up menuju turn 1 dan bablas ke run off area dan turun ke posisi terakhir. Checo memimpin dari Seb dan Pierre. Nah, apes dan 2 title contender di balapan ini. Yang satu bannya bocor, yang satu magic button gak sengaja nyala. Setidaknya kita diberikan meme yang cukup amazing ya di momen itu, termasuk Pierre dan Charles berduel untuk posisi terakhir di podium. Dengan mesin bermasalah, Pierre tuh benar-benar memberikan perlawanan yang gokil, dan perlawanan gokil itu dihadiahkan dengan hasil podium.
Checo akhirnya meraih kemenangan pertama bersama Red Bull, disusul oleh Seb, di mana dia juga meraih podium pertamanya bersama Aston Martin, dan Pierre di posisi ketiga. Jadi 3 pembalap yang pernah balapan untuk Red Bull di podium itu. Butuh 6 balapan untuk Checo bisa menunjukkan taringnya bersama Red Bull sesuai dengan janjinya. BTW mobilnya stop saat balapan kelar, dan gue pikir bakal ada plot twist lagi, tapi ternyata enggak, jadi ya aman. Podiumnya benar-benar happy sih ini ya. Tapi yang nggak happy ya jelas kedua juggernaut kita yang apes di sini. Bagi kalian bilang, Lewis kan drop di Abu Dhabi, makanya dia nggak juara dunia di musim itu. Kalau dia nggak di drop situ, mungkin dia bisa jadi juara lah. Well, kita harus lihat gambaran yang lebih luas ya terkadang ya. Lewis juga banyak membuat kesalahan di 2021 ini yang berujung dia kehilangan banyak poin. Salah satunya ya balapan ini. Ingat, lu tuh jadi atau nggak jadi juara itu bukan karena satu balapan aja, tapi dari seluruh musim. Lu lihat, Max apes gitu, kehilangan 25 poin. Lu harus bisa manfaatin, dan apa yang lu lakukan, malah nggak sengaja aktifin magic button dan meng-fast and furious-kan diri. Jadi, ya gitu ya. Separah-parahnya Abu Dhabi 2021, ya Azerbaijan Grand Prix ini juga berpengaruh cukup besar pada title fight ini. Tapi kita nggak usah bahas itu lah ya, udah capek juga. Lebih baik kita bahas nih, kapan kira-kira sales kita bisa menang lagi. We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, selain kita menunggu kapan sales Red Bull kita menang lagi, ya kita juga menunggu kapan balapan di Baku ini seru lagi. Karena ya tagline well done Baku ini udah nggak kepake selama ya 3 tahun sih sekarang ya. Jadi semoga tahun ini bisa seru lagi. Dan ya, gak usah banyak ngoceh lah ya. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.